Siratu maudhi'un nazar haqqi fajahid ala islahiha. Jadi sarirah sir ini adalah tempat memandang Allah al-haq. Pedas banget ketika fajahid ala islahiha, maka berusaha untuk mengislah daripada sir itu sendiri. Karena barang siapa yang di dunia ini belum mampu memandang Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat pun dia tidak akan mampu pada Allah. Ulang sekali lagi, barang siapa yang di dunia ini belum mampu memandang Allah, maka di akhirat pun dia tidak akan mampu memandang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan faman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di dunia, maka dia buta di akhirat. Buta yang dimaksud di sini karena tidak akan mungkin orang itu takut pada sesuatu yang dia tidak lihat. Tidak akan mungkin seseorang itu takut pada sesuatu yang tidak mereka kan kenal. Tidak akan mungkin seseorang itu akan bergairah menuju sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka kekuatan ibadah, kekuatan dalam amalan itu hanya akan mampu ditempuh apabila sir kita sudah mampu memandang al-haq. Maka oleh sebab itu ulama mengatakan as-sariratu maudhi'u nazal haqqi. Sir kita ini tempat memandang Allah al-haq. Maka kita dituntut untuk berusaha sebelum memperbaiki semua, perbaiki sir dulu. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Dan inilah yang kita akan pelajari sekarang. Karena apabila sir kita tidak diperbaiki, semua amal yang kita buat pura-pura semua. Semua amalan kita buat pura-pura. Kenapa? Karena kita buat amal untuk dipandang orang. Kita buat amal karena takut orang. Kita akan membuat sesuatu hanya untuk simpatis orang. Dan itu tidak akan memiliki efek. Sebagaimana sesuatu yang dipoles-poles, kena air sedikit luntur dia. Nah, maka sebab itu mata sulhat sarirah sulhat alaniyah la muhalaka. Maka tatkala sirnya seseorang itu lurus kepada Allah, secara otomatis panca inderanya, seluruh tubuhnya, jasadnya akan lurus secara pasti. Karena itu zatiah. Akan tetapi apabila zahirnya berbuat tidak didasari atas hati yang mendalam, maka hasilnya cepat terpengaruh oleh sesuatu yang datang dari luar. Inilah yang membuat kita sulit membuat amalan istiqomah, karena semuanya kita buat pura-pura semua. Sembahyang pura-pura, ngaji pura-pura, wirid pura-pura, ikut-ikutan. Nah, maka itu dilarang sama Nabi, yaitu in yakun nasu ahsan qultu ahsan wa in yakun nas su'an qultu su'an. Maka kalau orang memang buat baik, saya ikut baik. Kalau orang berbuat buruk ikut buruk, maka ini telur kawok orang selombok jaga. Maka Nabi mengatakan fawattinu maqamakum, maka istiqomalah dalam pendirian. Maka bagaimana orang mampu istiqomah? Apabila dalam setiap gerak nafasnya mereka mampu memandang al-haq. Kalau orang sudah mampu al-haq, tidak ada takut lagi. Bagaimana saya takut sesuatu yang tidak mampu? Bagaimana saya akan takut pada sesuatu yang tidak ada? Bagaimana saya akan takut pada sesuatu yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa ma ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa.
apa saja yang kalian tunduki, yakini, tempat bergantung selain daripada Allah, tidak akan pernah mampu mendatangkan rezeki kepada kalian. Baik itu kerjaan kita, baik itu pimpinan kita, baik apapun. Wa'budu washkurulah, maka sempurnakan tauhidmu kepada Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah terhadap semua apapun yang Allah datangkan. Wa ilaihi turja'un, karena semua perkara itu hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh gerak alam semesta ini di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Gerak bumi, langit, kemudian darat, laut, angin, semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebabkan karena kita kurang kenal kepada Allah, sehingga takut kita kepada makhluk, ancaman makhluk melebihi takutnya kepada Allah. Kalau BMKG memberikan kita warning, hati-hati akan terjadi gempa susulan 5,8, semua ketakutan. Padahal itu belum pasti, karena BMKG tidak bisa memprediksi kapan terjadinya. Cuman kita sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa kalian pasti akan mati, dan kita yakin itu. Dan dikasih tahu oleh Allah kondisi alam kubur seperti apa. Tetapi melihat orang tua kita dikubur saja kita tidak takut. Melihat teman-teman bermain kita dikubur, kita tidak pernah khawatir. Malah kita tertawa di atas kubur. Nah, ini menandakan bahwa hakikatnya kita ini adalah Islam pura-pura, yakin pura-pura. Bayangan-bayangan kita terhadap kepuasan nafsu melebihi yakin kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Godaan-godaan yang akan kita temui, kalau ruh kita, sir kita yakin kita tidak lurus kepada Allah, maka kemungkinan besar selamat itu kecil. Kenapa? Tantangan dunia ini semakin besar. Terutama sebentar lagi akan terjadi resesi besar-besaran di dunia ini. Akan terjadi konflik global, akan terjadi kisruh secara besar-besaran, segala hal akan naik. Hati manusia jadi gelap, pikiran manusia gelap, yang ada bermintak maut doang. Enggak ada pikiran, bermintak ya maut. Maka pada saat itu di dalam kitab Al-Hadis Akhir Zaman ada salah satu sahabat yang bernama Mughirah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara Dajjal. Maka Rasulullah menyatakan, la takhafu fa innahu la yadurruk. Janganlah kamu takut pada Dajjal, karena Dajjal itu memang tidak akan mampu melukaimu. Wa dzalika indallahi shaghir haqir hayyin. Karena perkara Dajjal di hadapan Allah tidak ada harganya. Artinya bagi orang beriman itu tidak ada, karena dia yakin bahwa pemilik intan surullah yang surkum yustabit aqdam. Kalau hidup kita ini bagaimana bantu Allah, bantu umat Allah, Nabi SAW, menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulnya, maka tidak ada jeda. Jadi kalau kita belajar ilmu balaghah, ini syartiyah, bahwa jikalau kamu benar mengatakan tak sana khitab langsung, bukan kalian, tansurullah, satu orang, artinya ini tidak kolektif, masing-masing kita. Karena di situ tidak mengatakan intan surullah, jikalau kalian tidak. Karena walaupun kita berjamaah belum tentu kita ini benar, hanya ikut-ikutan, hanya karena teman karena apa, maka Allah itu tuh intan surullah. Jikalau kamu, bukan kalian, bantu Allah, maka Allah jawab yang surku, maka kalian akan dibantu Allah secara kolektif.
Jadi kalau kita sendiri saja ini betul-betul bantu Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang di sekeliling kita otomatis terbantu walaupun mereka tidak ikut. Nah, maka oleh sebab itu apabila kita buat dakwah sungguh-sungguh, buat hidupkan agama sungguh-sungguh, maka orang-orang di sekeliling kita ini otomatis di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Efek dari amalan itu sendiri. Karena Allah janji, "Iyyasunkumullah fala ghaliba lakum." Kalau Allah sudah bantu kalian, tidak akan mampu makhluk ini untuk menaklukkan kalian. Akan tetapi kita ini keyakinannya kepada janji Allah lemah. Maka oleh sebab itu Nabi memberikan sebuah warning kepada kita semua. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Tetapi karena kita ini jahil mayoritas, selalu teriming-iming perkara yang meragukan. Janji makhluk meragukan, janji bos meragukan, janji teman, semua ini meragukan. Tapi janji Allah tidak pernah meragukan. Apa yang janji Allah itu pasti. Tapi mayoritas manusia tidak mau pilih yang pasti. Pilihnya yang meragukan semua. Maka Allah sindir, wa aktsarun nasi la ya'lamun. Mayoritas manusia tidak yakin. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali manusia yang mau mensyukuri kondisi iman mereka. Maka jangan heran di akhir zaman kita akan terus mengerucut. Terus mengerucut, bukan semakin banyak kawan kita, akan terus mengerucut. Karena sebagaimana pasukan-pasukan khusus itu akan terpilih di antara yang terpilah. Dipilah-pilah dulu baru dipilih. Begitupun kita di akhir zaman ini, walaupun banyak dulu teman-teman kita, tapi akan tereliminasi secara alam. Siapa yang betul-betul batinnya menolong Allah, in tansurullah. Kalau kalian betul-betul bantu Allah Subhanahu yang surga, maka ini tidak jeda. Tetapi kalau buat amal saja, buat amal, buat doa, buat wirid, itu ada jedanya. Ud'uni astajib. Ada jedanya. Astajib ini menampung. Kalau kalian berdoa, saya tampung doa kalian. Tidak langsung dijawab, tampung dulu. Ini kayak proposal nih, layak enggak untuk ditunaikan? Ditampung dulu. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita mau dapat pertolongan Allah secara langsung kontan, maka buat intan, buat bantu Allah, bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah bantu betul kita, iyyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah bantu kita, tidak akan ada satu makhluk pun yang akan melemahkan kita. Maka tatkala kita berjuang untuk membela agama, memperjuangkan agama, jangan pernah takut. Kita pasti menang, tidak mungkin kalah. Tapi menangnya orang beriman itu adalah iskariman aumut syahid. Menang kita dapat ghanimah, dapat kemuliaan, mati masuk surga biar hisab, maka tidak pernah kalah. Orang beriman tidak pernah kalah. Nah, tetapi kita dalam berjuang tidak boleh cari syahid. Dalam berjuang tidak boleh cari syahid. Ini dulu pernah dijelaskan oleh Imam Syekh Al-Jaid Banten. Pahamnya dulu orang harus cari syahid kayak apa? Kalau semua pasukan cari syahid, kan tidak ada pejuang lagi. Ya, syahid itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi target kita yaitu tamkin. Apa itu tamkin? Islam jaya di muka bumi. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga Islam? Tidak harus bicara, tidak harus
dakwah, ngomong-ngomong, enggak. Seluruh gerak-gerik kita 24 jam itu dakwah. Cara pandang kita, cara bicara kita, cara langkah kaki kita, cara profesional kita dalam kerja, semua itu asbab hidayah. Ditanya, Pak, kenapa Bapak ini cara kerjanya bagus? Asbab saya ditolong Allah. Asbab hidayah. Dan kalau niat kita seperti itu, kita pasti paling menang, paling unggul. Kenapa? Tidak akan mungkin Allah akan mempermalukan kita di hadapan makhluk. Tidak akan mungkin. Apapun, baik dalam kerja secara zahir maupun kerja dunia rupanya. Tapi bukan itu kerja dunia, itulah tempat kita dakwah. Ada yang dakwah di pantai, ada dakwah di hotel, dakwah di pasar. Kenapa? Kan di sana juga ada hamba Allah. Maka jangan pilih-pilih kerjaan. Jangan anggap itu kerja. Oh, saya dakwah tempat itu. Kalau seperti itu, kita hadir menjadi wakil-wakil Allah, wakil-wakil Nabi di tempat-tempat yang Allah telah bagi kepada kita. Karena kita tidak bisa milih, Pak. Mau jadi apa itu tidak bisa milih. Karena Allah sudah tetapkan nahnu qasamna ma'isyatahum hayatan dunya narfa'u darajati fawqa ba'dil sukhriyah. Kami yang telah bagi kepada kalian jalur hidup yang kalian tempuh itu. Ada yang guru, pegawai, polisi, tentara, pedagang, ustaz, petani, semuanya. Akan tetapi orang beriman adalah dia wakil Allah di tempat mereka masing-masing. Sehingga kalau benar niatnya seperti itu, kita akan selalu jadi terdepan. Kenapa dia kalau panen itu bagus terus? Ya beda lah. Kenapa? Karena saya buat hubungan dengan Allah. Kenapa dia di kantor itu selalu terdepan, profesional? Kenapa? Oh iyalah, karena saya dibantu Allah. Jadi dia berkata, bagaimana supaya kita dibantu Allah? Ikut saya. Kunu mislana. Jadilah kalian seperti saya. Dadun, kalian dapat hidayah. Maka bicara kita, gerak kita, diam kita, tidur kita, bangun kita akan menjadi asbab hidayah buat orang. Sehingga jangan menganggap ini kan kerja dunia. Enggak, tidak ada kerja dunia ini. Tidak ada kerja dunia. Semua ini asbab hidayah. Walaupun itu rupanya kerja dunia. Tetapi bagi orang beriman tidak ada kerja dunia. Kam min amal dunia asid amal akhirat bi husnil niyyah. Betapa banyak amal-amal yang zahirnya amal yang menghasilkan duit itu, tapi bukan dunia itu menjadi amal akhirat karena niatnya lurus kepada Allah Subhanahu. Walaupun main apa saja. Maka oleh sebab itu gunakanlah semua fasilitas yang Allah sediakan ini untuk menjadikan asbab hidayah bagi maka setelah mati nanti alam ini akan berkhidmat kepada kita. Jadi petani, anak kita berkhidmat. Jadi nelayan, lautnya berkhidmat. Jadi pegawai, kerjaan kita jadi khidmat. Semua akan menjadi khidmat kepada kita. Insyaallah. Al-zahiru tabi'un lil batini fi khair wa syarr. Seluruh amal zahir kita ini, bicara kita, diam kita, gerak kita ini mengikuti arahan batin. Ulang, seluruh pembicaraan, gerak kita, diam kita ini mengikut amalan batin. Jadi sungguh bohong orang itu mengatakan ngencik ati nenek biwih nyempate lekak. Badannya tidak mau sujud pada diri paham nenek, bohong. Karena buktinya batin Anda tidak mengarahkan jasad Anda untuk tunduk kepada Allah. Ini batin Anda tidak mengarahkan jasad Anda tunduk pada perintah Allah. Itulah hakikat daripada panas. Nah, pedas. Nah, itulah tanda bahwa seseorang itu banyak mengaku diri paham Allah, mengaku diri ingat Allah, tetapi batin mereka melanggar syariat. Berarti bohong pengakuannya. Kenapa? Az-zahiru tabi'un lil batin. Seluruh amal zahir kita ini mengikuti amalan batin.
ilmu bukan pengakuan, iman bukan pengakuan, tapi ilmu dan iman buktinya zahir di alam nyata. Sehingga dalam kitab Abdullah Samarqandi, kitab Bustan Arifin, itu tidak boleh makruh kita mengaku saya orang beriman. Makruh. Tidak perlu Anda ucapkan saya orang beriman. Buktikan diri Anda orang beriman. Karena orang beriman itu ada indikasinya. Apa itu indikasi? Ada tandanya. Di kulli syai'in alamah. Segala sesuatu punya tanda. Apa tanda Anda beriman? Tidak bisa ngaku, Pak. Orang bisa ngaku jadi petani. Suruh nyakul lah bisa. Saya tukang. Suruh pasang listening tahu. Nah, saya orang kantoran. Suruh pegang laptop dia ngerti. Berarti Anda ngaku-ngaku. Begitupun ketika Anda ngaku orang beriman, raosnya bidu rampih, tapi tidak ada bukti dalam amal, berarti Anda ngaku-ngaku. Maka oleh sebab itu, wa'alaika ya akhi bislahi sariratika. Hendaklah kita berusaha memperbaiki batin ini. Nah, bagaimana? Hatta tasira khairun min alaniyatika salihah. Sampai jadi yang terbaik dalam zahirmu itu. Sampai zahirmu itu istiqomah. Kenapa? Karena seluruh zahir ini pancaran sinar daripada rohaniyat di pancaran sinar. Apa yang menyebabkan orang kuat memakai pakaian Islami? Karena di batinnya ada dorongan iman. Tapi kalau dia pura-pura, beda teman, buka. Nah, udah. Sebagaimana kata-kata orang munafik. Nah, ketika dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kata mereka itu idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia gabung sama orang beriman, kita kan kawan, kita kan brother, kita kan ini. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka pisah, innama nahnu mustahzi'un. Tadi saya itu main-main aja. Sama mereka itu main-main aja, ikut-ikutan. Nauzubillah. Memang ucapannya tidak seperti itu, tapi amaliyahnya. Lamun dilujuk dengan sas pacu, milu pacu, memilu gede pacu, milu gede pacu. Ini ciri munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada pada lapisan terbawah daripada api neraka. Siapa itu munafik? Orang telur kau. Pacu kajen patu, milu pacu. Telur kajen patu, milu telur. Kenapa? Orang itu berarti tidak punya jati tidak punya iman. Nah, wadzalika li anna as-sayrata mawdi'un nazr haq. Karena pancaran sinar jasad, sinar zahir itu timbul dari hati, karena hati itu tempat memandang Allah al-haq. Wa alaniyatu mahu nazl khalq. Sedangkan zahir ini adalah tempat berhubungan sesama makhluk. Wa ma zakarallahu ta'ala sirru alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sir. Maka oleh sebab itu, untuk memulai daripada membersihkan batin, mulailah zikir secara sir. Bagaimana zikir sir? Yaitu zikir nur yang telah kita ijazahkan itu. Masih ingat kan? Zikir nur salah ya. Masih ingat tak? Di dua latihan artinya. Nah, kenapa terus zikir Allah, Allah, Allah secara iring nafas? Tidak usah disebut, tidak usah diucapkan, terus sampai awan-awan hitam yang menempel di hati itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Kalau memang layak, maka Allah bersihkan. Maka batin kita sampai pada derajat ihsan, yaitu mampu merasa diri dipandang Allah dan mampu merasa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sudah sampai derajat itu, maka secara otomatis kita istiqomah. Contohnya, ini kita jadi pegawai, berani enggak malas-malasan di depan pimpinan?
Tidak berani. Ini depan pimpinan, makhluk. Ini jadi tukar semel ke malas-malasan di bak dulu tuan rumah. Dia sembal. Nah, bagian begitu pun ketika kita merasa dipandang Allah, malu buat maksiat di hadapan Allah. Malu otomatis. Nah, kembali lamun dulu ustaz dulu dengan toa jadi bani maksiat, menurut Allah jabani itu. Berarti apa? Allah sendiri yakhshawna nas ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Oh, takut lebih takut untuk manusia daripada nenek. Berarti sujud ajak. La ilaha illallah. Allahu Akbar, lekah kamu ni malaikat. Memulut tutu belik nenek liatim dembani masih ada nenek. Lakukanlah mundarak pimpinan berubah action. Lamun ada pimpinan berubah berarti sembahyang aja. Allahu Akbar ajak kreasi mereka. Karena ini ada keterangannya. Apa disebut tuh? Ta'isa syaitan ayya'buduhul musallun walakin tahrish bainahum. Pendak buah syaitan disembah dengan sembahyang. Pendak buah syaitan disembah dengan sembahyang. Kembali sembahyang rukun syaitan sembah. Innalillah. Kembali karena batinnya, pikirannya mengikut arah setan. Allah biwi lagu ajak. Lek jul manusia aja parah bagi masih. Lamun jul nenek aja saya gitak karena langsung umparan. Oh, berarti pada saat itu batinnya telah buta. Wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa fil akhirati amsal. Barang siapa yang buta di akhirat, di dunia buta di akhirat. Berembi kira-kira buta daripada mahsyar. Nah ni dong mana ni bah buta aneh matin dia telah petang bulan. Dak dia motor mula je balik. Duh, god dia menteri motor terus. Berangkat naik. Apa lagi lek padang apalagi lesi. Kenapa dia buta? Karena dulu dia waktu di dunia dia ndak mampu memandang Allah. Sehingga dia tidak pernah takut buat maksiat. Tidak takut dia buat zina, mencuri, menipu, gulul. Apa itu gulul? Mengambil bukan haknya. Hati-hati ini pak tukang yang gulul. Kamu narak bos itu pacu pegawai yang selalu pada setiap detik itu adalah dia telah dibayar. Setiap jam itu dia telah dibayar. Sejam ndek begawean maling kepeng sejam. Ia akan sana jari akan kepeng harap masa merampok sekali wah. Ya nak apa? Jamnya kita yang dibayar. Pasang anu, kira pasang. Ini jumlahnya borong nih kena nih. Dia jumlah dia arah 50 meter nih pada selai kebilun. Nah, berarti selainnya ngerampok. Sak ngerampok ngadang langan sekali bah. Pada dosa. Rampok. Nah, naudzubillah. Maka kalau orang tidak takut Allah, dia tidak pernah khawatir dia harus sekedip juga kan tentu pegawai. Tetapi dia tidak memandang Allah. Jadi itulah yang membuat hatinya kacau. Tidak tenang karena janji Allah akan rusak dia hatinya. Karena al-maksiyatu sammun muhlikun. Barang haram itu menghancurkan hidupnya. Pekerjaan haram menghancurkan kehidupannya. Makan haram menghancurkan tubuhnya. Sehingga penyakit kronis disebabkan karena dosa besar. Apa program? Tahu penyakit kronis? Penyakit berat, kanker, gula darah tinggi, kemudian diabetes tinggi, kemudian stroke karena asbab dosa besar. Nah, kamu teman sakit jaga ya. Nah, nauzubillah. Dia tahu bersebuh. Dia tahu bersebuh. Di imam bersebuh.
Kanggun wasiat jangan sampai nenek ketahuan loh, enggak kan? Tahu no. Hah? Agak lamun tahu jangan kanggun. Mau tahu dungkem nenek ya kanggun wasiat. Daun. Masya Allah. Maka kalau kita mampu seperti ini, secara otomatis kita akan tanpa diawasi oleh siapapun, kita akan jujur dalam bekerja. Maka kalau ada sifat jujur, berarti sifat Muhammad ada dalam diri Anda. Siddiq, amanah, tabligh, karena siddiq itu sifat Rasulullah. Berarti kalau ada dalam diri kita, saya ini demen dengan jujur. Timbang kafir jadi dengan demen dengan jujur apa enggak? Oh berarti dia senang pada sifat Muhammad yang dalam dirinya. Kalau sifat Muhammad itu sudah ada, berarti dia akan aman. Timbang jadi ulama, jadi ustaz, lekak. Itu mas tengah. Berarti dia tidak ada sifat Muhammad. Berarti asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak ada. Buktinya dia bohong aja. Berarti dia mendustai sifat Rasulullah SAW. Jadi yang kita saksikan yaitu adalah zat Rasulullah, sifat Rasulullah, af'al Rasulullah. Zatnya yaitu zat Rasulullah SAW. Kita yakin ada. Kemudian sifat Rasulullah, sifatnya lah yang kita hadirkan dalam setiap hidup kita. Sifat siddiq, amanah, tabligh, fatalah sifat Rasulullah SAW. Af'alnya Rasulullah SAW, semua sunnah ini kita hidupkan. Kemudian fatonah ini cerdas. Siapa bagaimana cerdas? Al-kaisu mandana nafsu wa amin imam badal mau cerdas, bisa memandang amalan akhir. Amal akhir. Berarti kalau tidak ada dalam diri kita ini aja menurut Nabi. Ada sifat sidik jujur dalam setiap perkara. Saya tidak dengan jujur. Terima dengan yang lekak. Tetap dia dengan lekakan. Itu yang pendek. Nah, terima dengan lekak tapi tetap demen dengan jujur. Berarti dia senang. Maka kalau hidup diri Muhammad dalam diri kita, sifat Rasulullah SAW, maka semua orang akan senang secara otomatis. Kemudian tabligh menyampaikan apa yang dia tahu, senang berbagi, bagi ilmu, pengalaman, tidak pernah pelit, Bagi uang. bagi semua, masya Allah, semua orang senang. Nah, kemudian amanah. Nah, timak dengan nonggira nipu, pasti ini demen tertipu dia dah. Ini belum meter. Nah, maka kalau di amanah ada dalam hidup kita, berarti kita sudah menghadirkan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini bercermin kalau ngebalin tu, kira-kira sifat Rasulullah sampai waharak li awak tu ni. Jujurkah kita? Gimana? Amanahkah kita? Tablighkah kita? Cerdaskah kita? Lamun darak, alasan dari Rasulullah. Alasan yang ngaku jadi umat Rasulullah. Minum jak bercopong dengan, bercopong. Ketehnya copong, keteh bercopong. Nah, dari telur kau parah. Nah. Maka oleh sebab itu, wa kana min du'ahi alaihi salatu wassalam, maka kita diajarkan doa supaya kita bisa memperbaiki hati. Apa doanya? Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihata. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihata. Ya Allah, perbaikilah sirku khairan, lebih baik daripada zuhirku, dan jadikanlah zuhirku ini soleh. Jadi kita minta kepada Allah. Coba ulang. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Masya Allah. Kira-kira hafal nih
Ulang. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihan. Nah, jadi kita doa kepada Allah supaya sir kita diperbaiki Allah, kemudian zahir kita juga diluruskan Allah. Subhanallah, alim sendiri ngaku paham sifat nenek, paham sir, lalu ngaku nara bukti di alamnya. Karena kalau permata itu ada pasti bersinar dia, bersinar. Nah sinar itulah zahir. Maka ilmu itu bukan pengakuan, iman bukan pengakuan, Islam bukan pengakuan, tapi itu amal nyata dalam 24 jam. Sehingga kalau kita buat seperti itu, maka alam ini otomatis berkhidmat kepada kita. Akan berkhidmat. Ini buat ngaji don datang, jadi datang nih, jaje datang. Saja beli kan dulu kayak unti datang, mental. Ini beli orang ni. Mental mendatang si Allah. Begitupun kalau kita betul-betul khidmat kepada Allah, secara otomatis alam ini akan berkhidmat. Makanya belajar memperbaiki zikir, nurnya itu diamalkan. Nah, ini apa timah pegawaian zikir terus sering nafas, senjata jantung. Terus nanti amalan-amalan kita ini Allah yang bimbing lewat ilham, lewat sir ini, bukan ngaku-ngaku lagi. Bukan cerita-cerita nih, perlu cerita. Kadang hubungan itu nenek, masa cerita hubungan itu nenek donat tuh dia kagak cerita. Apalagi hubungan kaca Allah. Itu rahasia kita berdua bersama Allah. Nah, lagu Arab bukti, lamun wah berhubungan, dia ketidur rumah mandi. Menurut kalau emang betul orang itu berhubungan Allah bagus, berdasarkan amal. Nah sehingga ini ngaku. Nah apabila orang itu menyatakan diri paham Allah, maka akan terbukti dalam ucapannya sesuai dengan firman Allah, sesuai sunnah Rasulullah. Amalannya tidak keluar dari syariat Allah. Karena syariat itu aturan ini kan Allah yang punya ini. Maka Allah punya aturan. Terus ngaku orang beriman dia ikut aturan Allah. Terus anjing ikut aturan siapa? Paham kan wah paham nih. Jadi ukuran ma'rifat itu tidak menjadi asbab kita boleh mengaku meninggalkan syariat. Karena ndara ukuran manusia itu zahir ini lebih marifat daripada syaitan, iblis. Saking marifat setan iblis, ketika dia masih dalam arwah ngerawas ke nenek, kan langsung ngomong sama, direkam sama Quran itu. Apa ni? Nah, sampai dia mau goda manusia, langsung bicara sama Allah. Bi'izzatika ladhiyannahum an siratakal mustaqim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku minta izin untuk membelokkan manusia di dalam lurus. Terus waktu dia ada ngasih ngomong, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kan saya lebih soleh daripada dia ya Allah. Bagus saya ini. Ngomong langsung nama Allah, bukan doa. Saking marifatnya. Kau telah ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Itu marifat, saya menitir marifat repot. Demi repot. Padahal setiap amal-amalan ini sebagai mengikuti gerak arus alam, supaya alam ini menyatu dalam semua amalan kita. Ketika menyatu, maka alam ini akan bergerak sesuai amalan kita, sesuai dengan gerak langkah kita. Angin ikut, semua ikut. Karena orang-orang yang
hidupnya sesuai dengan perintah Allah, dimanapun dia menginjakkan kaki tempat itu subur. Dimanapun dia injakkan tempat itu subur. Dimanapun dia injakkan kaki, dia akan subur tempat itu. Karena jelas sabda Rasulullah SAW dalam hadis kursi, innama turzakuna wa tumtaruna biasbabi ahad du'fani bainikum. Karena kalian masih dikasih rezeki oleh Allah, hujan karena ada orang-orang yang merasa lemah di badan Allah di antara kalian. Tapi kalau orang itu sudah hilang, alam tidak mau khidmat lagi, tidak mau, bosan lagi. Maka nanti tidak akan terjadi kiamat sampai masih ada orang mengucapkan Allah. Berarti kalau kita zikir nur Allah, Allah aman, berarti ini ada apa-apa tuh. Karena jelas kan, selama masih ada orang yang mengucapkan Allah, 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 tidak akan pernah terjadi kiamat. Berarti rambut masih hirup cak-cak wirid ini keman kiamat. Ini yang terjadi apa-apa. Walaupun yang tabi oleh nunik dengan, tapi kalau hati kita sudah mati, dia tangkap lengkap sama malaikat. Ada yang perlu dia tabrak baik. Nah, maka itu pentingnya. Nanti kalau kita betul memang mau bersama kita Allah, jangan lepas wiridnya. Karena di dalam kitab ini mengatakan perbaiki sir terlebih dahulu. Nanti zahir kita ini akan diperbaiki Allah. Kalau sering-sering amalkan zikir wirid Allah, 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 Allah terus sambil kerja, otomatis tidak banyak omong kita. Tidak sempat kita tanya orang, tidak sempat kita debat orang, tidak sempat kita untuk menghujat orang. Kenapa? Sibuk dengan wirid kita. Terus ini yang perlu macam-macam, terus kerjanya kerja sudah. Diri apa yang Allah arahkan kita buat, sehingga nanti Allah akan buka hijab-hijab itu. Tidak sempat yur-yur dengan, tidak sempat debat-debat dengan, tidak sempat protes-protes dengan, tidak sempat. Kenapa? Karena kita sibuk dengan amal. Idza habbal abdan asghalahu bihi, kata dalam hadis. Bila Allah mencintai seorang, Allah sibukkan dengannya, dengan Allah. Yaitu bitilawatil Quran, sibuk dengan baca Quran, bizikri, dengan wirid, bil khidmatin nas, dengan sibuk berkhidmat kepada manusia. Sibuk dia. Akan tetapi kalau orang itu sudah tidak dipandang Allah, maka Allah biarkan dia dalam kesesatan. Biarkan mereka dalam kelalaian. Maka oleh sebab itu, untuk mengamankan orang, maka kita harus gerak supaya tempat itu tidak diazab Allah. Kita diam di sana, hadir tempat-tempat maksiat itu, supaya apa? Tempat maksiat itu tidak segera diazab Allah. Tapi hadir kita itu tujuan membawa rahmat, bukan hadir untuk ikut serta. Kenapa? Karena selama kita ada di sana, Allah akan menahan azabnya. Tapi kalau kita sudah pergi, sudah menyerah, maka nanti dai yang lain akan datang. Maka jangan menyerah. Maka para ulama mengatakan asbab turun bencana semua ini karena banyak dai Allah ini sudah menyerah. Wah, kah tahu tenak. Mana mau kah tahu tenak kecil itu berarti main itu selain. Putus asa. Maka Al-Quran mengatakan, ya qaumana ajibu da'i Allah, dalam Al-Quran, wahai kaumku, terimalah dai dari Allah itu. Maka dalam lanjutannya itu, wa man lam yujib da'i Allah laysa mu'jizin fil ard. Kalau kalian sudah tidak menerima di antara kalian, nanti dai Allah yang lain yang datang. Gempa yang datang, karena longsor. Kenapa? Kalau mereka datang, maka nanti semua jadi istighfar. Astagfirullah, gempa kan semua istighfar mati. Idalillah, la ilaha illallah terus. Kenapa? Karena dai yang lemah datang, mereka abaikan, payu dai yang lain yang datang. Maka kalau selama kita tidak menyerah, mereka tidak akan datang. Tapi kalau kita sudah menyerah, yang lain datang. Maka dulu ketika Rasulullah SAW terjadi di perang Uhud,
Rasulullah luka, gigi beliau jatuh. Kemudian di antara salah satu sahabat ada yang melihat Rasulullah ketika berperang, darah beliau ini mau jatuh, angkat lagi, jatuh diangkat lagi. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau ini? Ketika perang, engkau seolah-olah takut darah engkau jatuh ke tanah. Maka Rasulullah menyatakan, kalau sampai satu tetes darah saya jatuh ke tanah, maka malaikat-malaikat gunung ini sudah berjanji, ya Rasulullah, kalau sampai darahmu jatuh ke tanah, saya akan tenggelamkan semua orang kafir itu. Dan saya tidak mau. Kalau mereka tenggelam semua, berarti semua anak keturunan mereka pun ikut mati. Sebagaimana juga Rasulullah ketika diusir dari Taif, malaikat-malaikat gunung itu menawarkan, ya Rasulullah. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Malaikah. Dalam kitab malaikat di situ dijelaskan ketika malaikat ini minta kepada Rasulullah untuk menghancurkan orang Taif, maka Rasulullah tidak mau, karena saya berharap di antara anak keturunan mereka ada yang menjadi orang beriman. Begitupun kita ini, jangan langsung minta perbaiki, baca di plot-plot. Na'udzubillah, karena ucapan kita itu jadi benar. Maka oleh sebab itu jangan pernah menyerah dalam mengajak saudara kita untuk iman kepada Allah. Mungkin dia tidak bisa baik, tapi mungkin nanti anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicitnya, mungkin ya. Karena man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu manusia, hakikatnya telah menghidupkan jutaan manusia, generasinya. Maka oleh sebab itu jangan mudah menyerah. Jangan mudah mengeluh, karena keluhan-keluhan kita ini mendatangkan bencana. Nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu mengeluh? Kenapa? Karena kalau sudah manusia dia tidak mampu lagi, ya terpaksa diambil alih. Kalau pasukan infanteri reguler tidak mampu, maka Kopassus turun. Makanya ini tugas kita ini berat. Karena sudah dipilih oleh Allah untuk mau zakaro, untuk mau menanggung beban umat. Maka amanah. Ini kan salah satu sifat Nabi, amanah. Kita diberi amanah. Kenapa di antara kita yang datang ngaji? Kenapa tidak begitu banyak? Karena kita yang dipilih Allah. Maka kita amanah. Kita risau bagaimana supaya orang selamat, teman kita selamat, yang lain-lain selamat. Maka oleh sebab itu kita akan mampu istiqomah jikalau sir kita ini sudah berhadapan dengan Allah. Mampu menghadap Allah, mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa mata suluhat as-sarirah suluhat alani tala muharata. Maka tatkala batin seseorang itu sudah baik, sudah bagus, secara otomatis seluruh zahirnya akan baik secara pasti. Fa inna zahiru abadan yakunu tabi'an lil batin salahan wa fasadan. Karena sampai kapanpun batin itu mengikuti zahir itu mengikuti batin, baik rusak bagusnya maupun rusak. Kenapa orang itu berzina maksiat? Karena batinnya rusak. Kenapa orang itu mau melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah? Karena batinnya rusak. Maka tidak usah dinasehati, tidak usah dimarah, tidak bisa, percuma itu. Maka perbaiki batinnya dulu, ajak dia, dekati. Karena kalau kita frontal, tidak akan pernah baik. Dekati batinnya, doa kepada Allah. Sehingga batin kita tembus ke batin dia. Kalau batinnya sudah bagus, secara otomatis zahirnya juga bagus. Insyaallah ya. Nah. Qala Rasulullah sallallahu inna fil jasadi mudghah idza saluhat suhat biha sairul jasadi wa idza fasada sairul jasadi ala wa yaqul. Jadi sir itu adanya hati. Maka itu yang menjadi lahan kerja kita ini. Hati-hati semua orang. Hati-hati semua makhluk ini. Sehingga amanah kita berat.
bagaimana meluruskan batin seseorang, bagaimana meluruskan akidah seseorang. Karena tidak percuma sekarang kita hidup biar kamu maling pencuri, tidak akan berubah karena hatinya tidak kita sentuh. Nanti sentuh hatinya, luruskan akidahnya, luruskan tauhidnya, secara otomatis semua berubah. Dan kalau kita sudah tahu ini, kita jadi paham apa sih cara kerja kita, apa sasaran kita. Bi anna Allah yasma'uka wa yaraka, karena Allah Subhanahu wa taala wa mata ra'aita min nafsika takassuran min ta'atihi aw mailan ila ma'siyatihi fazkurha bi anna Allah yasma'uka wa yaraka. Maka tatkala engkau merasa malas dalam salat tahajud kah, salat jamaah kah, yakin kamu dipandang Allah, kamu dilihat Allah. Malu saya dilihat Allah, malu saya dipandengar Allah kalau gibah, malu. Wa ya'lamu sirraka wa najwaka, karena Allah tahu zahirmu, tahu sifatmu. Jadi walaupun kita dalam hati membenci orang tidak berani, karena Allah Maha tahu. Bi an lam yufidha hadza dzikr, kalau memang mengingat seperti itu tidak berfaedah kepadamu, likusuri ma'rifatiha bi jalalillah ta'ala, karena kefahamanmu kepada Allah itu lemah, fazkur laha makanal malakin karimain alladzina yaktubani alhasanat wasayyiat. Kalau memang kamu belum mampu yakin seperti itu, yakinlah di antara dua kiri kananmu itu ada malaikat kiraman katibin. Maka Allah jelaskan, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Al-Qaf. Apa saja yang kamu ucapkan, baik buruknya, apalagi jempata, kecuali tertulis di malaikat kiraman katibin. Ya, nah kiraman katibin tertulis hari ini Tuan Haji jadi ejen. Tulis tu dengan lamun luy aja lenge. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Amun dia doa salah kanan kan tabe. Wa amma man utiya kitabahu al-dhahri fasawfa yad'u subur wa yasla sa'ira. Jadi kalau dia dikasih tangan kiri lebelak si malaikat, menerima tangan kiri atau muri dengan tabian ya salah sa'ira, maka dia akan dilempar ke neraka sa'ir. Nah, jadi ingat, milih nyepatu ingat tengah sini enak di bani. Catat si malaikat. Kamu nane mu kira-kira jeloni, beloian ucapan sak berguna itu sia-sia, timbang war. Berarti lamun masih ucapan duit dari berguna jeloni, berarti jeloni dia selamat. Mati jeloni, wallahu a'lam. Timbang barang. Berarti pun mati jeloni dikon mati. Ini mati jeloni. Kenapa? Lu antak ngomong dia sia-sia jeloni. Timbang diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, timbang diri. Lamun dia tahu menuju sepi nanti, keram neraka. Wa talu alaiha iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal anil shimal qa'id wa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun 'atid. Fa in lam tata'assar bi hadza tazkir fazkur laha qurbatul maut. Tapi kalau sudah mengingat malaikat pun tidak mampu, ingatlah yang nyata. Apa itu mati? Mati ya pedas. Pedas. Wa annahu aqrabu ghaibun yantaziru wa khawfa bihujumi ala ghairika wa annahu mata nazala biha wa hiya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusran. Maka tatkala waktu ngumpat jembatan mentembot nyawa kira-kira kelengnya orang cerita lain tuan dia papun kanak dia mati dengan jembatan. Waktu seketul maut jembatan turun. La ilaha illallah jembatan. Pasang listiun.
La ilaha illallah nyempate. Wah ponggan biwih. Masya Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. La akhilahu fa illam yanfa'ha hadza takhwif fazkur laha wa'adallahu bihi min man atahu min sawabil azim wa ma tu'aduna bihi min asahu min azabil alim. Kalaupun mengingat mati pun tidak bisa, oh ingat setiap maksiat mendatangkan murka Allah. Setiap maksiat yang kita buat mendatangkan penyakit kronis. Saya kira enggak bisa beli, jadi penyakit kronis. Tapi penyakit kronis, penyakit cendera oak. Kak kenapa aku? Mending tahu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih? Hah? Arak niki Ustaz. Parang selawat 10 niki. Napi kena selawat 10 niki Ustaz. 10 keluin. Arah 10 keluin. Yang memiliki tulisan apa itu? Bersebutan niki. Hah? Ndik jauh kitab dan tulisan. Apa kedua dari ini? Derengah. Jual tahu. Tidur derengah. Apa kedua adalah Selawat 10. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi 110 itu sallallahu kemarin dulu saya hafal, sering saya amalkan. Ada salawat 13, ada salawat 9, ada salawat 10. Nah, ya harus 10 dulu ya salawat 10. Tuh dalam hizib tuh ditulis suara. Hizib mukhtasar hizib dan telawatan nuara salawat 10 tuh. Bilang Ustaz tembus enggak? Arah tulis salawat 10 arah. Ada fungsi niki Ustaz. Arah tulisan fungsi itu di hizib tahu. Bahasa Melayu penjelasan. Suruh bilang tembus malah. Kan tuh bener hizib kan? Tidak bodoh. Laun boyak tuh. Di papah tuh. Oh ya baik selawat asyarah itu tulis tuh. Oh, tulis surat tasawuf. Selawat 10. ini sih. Coba ada kita untuk Pak Guru, Pak Gurunya begini. Ada lagi yang lain? Salawat as-salam. Mas, bisa nggak nih dengan di luar Islam, tapi ada sebab Muhammad di sana apakah dia selamat atau tidak? Selamat di dunia. Saya dengan ayat badi ini kalau Arab mun mantor badi ini jujur nih ayat. Angka selamat di dunia. Mun di situ ada Angka selamat di dunia. Pokoknya narak sih Muhammad melekat selamat sama manusia itu. Namun dengan Islam dia kurang jujur enggak. Misal bergaji atau berapa berembino. Saya dari bos kurang jujur bergaji gue Islam. Jadi mandor Islam lah bu. Tetap dia selamat. Nyala. Tetap dia selamat. Selamat. Karena apa? Di dunia itu ada sembatak si batur. Ini berkah berarti deh. Niki Ustaz Ahmad kata Muhammad niki kata-kata tarekat niki nggih. Dia memang Rasulullah. Ahmad Muhammad Apaan ya ketuanan? Ahmad dan Nabi Muhammad. kena arti niki kan Ahmad Muhammad niki. Ya, Ahmad yang terpuji, Muhammad banyak dipuji. Arti yang kedua nih. Ahmad segat mutaaddi, kemudian Muhammad segat bina taksir yang deparan. Nah, iya begitu arti. Kalau kedua dalam lain arti jawaban bareng. Sampai si keduanya. Ahmad itu sebutan Rasulullah SAW ketika belum lahir jadi Muhammad, yaitu dalam kitab Taurat disebut Ahmad. Dalam Al-Quran disebut Muhammad. Pandai kena. Karena ada kitab Asma'i Rasulullah SAW.
Ada kitab namanya Asma'i Rasulullah SAW. Ada 313 nama beliau itu. Ya? 212 beliau Arab. Allah. Termasuk Yasin, termasuk Toha, termasuk Badrun, Alif Lam Mim. Mustafa. Ya, Rasulullah Asma'i Rasulullah SAW karangan Syekh Al-Maliki. Ya, kitab Asma'i Rasulullah SAW Syekh Al-Maliki.